Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rina Hikmawati, mahasiswi IPI Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri. Nah, sekarang itu ada di siklus kedua, yaitu mewawancarai guru. Nah, sebelumnya Ibu apakah berkenan diwawancarai oleh saya? Ya, Nah, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin Ibu namanya siapa Ibu? Oh, saya Evi Fijrianti. Ya, Ibu guru mata pelajaran apa? mengajar mata pelajaran IPA Oh, kelas berapa Bu? kelas 7 dan kelas 9. Kebetulan di sini ada 2 guru IPA-nya, jadi dibagi 2. Nah, Ibu karena adanya KKN gitu ya Bu, saya akan menanyakan seputar pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini. Yang awalnya mungkin Ibu kan sudah mengajar berapa lama Bu di sekolah ini? Lumayan lama sih, saya mengajar udah dari 2008. Alhamdulillah ya Bu, sudah lama. Nah, berarti Ibu merasakan masa transisi pembelajaran biasa dan juga adanya pembelajaran pandemi ini ya Bu. Ya, jelas. Ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu Bu. Perihal pembelajaran pandemi ini. Nah, ya mungkin yang pertama, bagaimana sih Bu kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring ini yang secara mendadak gitu Bu? Ya, jujur sih ketika ada ada edaran mungkin pembelajaran harus dihentikan di sekolah, ya otomatis semua guru di sini juga hal yang pertama memang ya kami kaget gitu kan, secara anak-anak harus belajar di rumah. Mungkin awal-awal merasa oke lah, biasa dikasih tugas aja, kita bikin modul gitu kan, jurnal untuk diisi ya seminggu, 2 minggu, sebulan, mungkin sebulan kita pakai jurnal aja gitu kan. Terus tapi ketika pas memberikan materi pelajaran kan sangat terbatas, karena hanya melalui WA grup gitu kan, karena di sini juga kondisi lingkungan anak-anak gitu kan, ada yang tidak punya HP gitu kan, kendalanya di sana ya. Ada yang HP-nya hanya satu gitu, berebutan sama kakaknya gitu yang masih sama-sama gitu di SMA, ataupun yang adiknya gitu kan yang di SD gitu ya. Persiapannya mungkin ya tadi sih dari segi materi pembelajaran mungkin kita pakai modul, pakai jurnal gitu kan, supaya untuk anak-anak sama gitu kan mendapatkan materi pelajaran meskipun memang belajarnya di rumah gitu. Hanya pembelajaran masa pandemi ini gitu ya Bu. Iya. Apakah Ibu selaku guru gitu di sekolah ini, apakah Ibu mendapatkan fasilitas dari sekolah seperti halnya ya bantuan kuota internet maupun Zoom gitu untuk ya pembelajaran daring? Kalau dari sekolah fasilitas ada, kebetulan juga ada wifi juga di sekolah ya. Kuota internet juga setiap bulan kami dapat subsidi. Tapi ya kalau untuk guru-gurunya semuanya sudah mendapatkan fasilitasnya gitu kan untuk proses pembelajaran daringnya. Jadi tinggal ketika setiap guru kan ketika ada jadwal pelajaran datang ke sekolah seperti biasa dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi kendalanya kalau misalkan pakai Zoom, gurunya sih bisa, tapi ke siswanya itu ke siswanya. Kalau fasilitasnya dikasih dari sekolah. Ya alhamdulillah ya Bu. Iya. Berat harapan nih Bu dari Ibu untuk proses pendidikan saat ini gitu, ingin Ibu tuh bagaimana gitu Bu? Ya, jujur sih kalau harapan yang tentunya saya ingin normal seperti sedia kala, setiap pagi anak-anak datang ke sekolah, karena bukan hanya materi sih yang terpenting yang mereka dapatkan, tapi pembiasaan karakter yang sangat hilang ketika kita belajar daring. Ya, pembiasaan mereka gitu kan, ketika kalau misalnya tatap muka selalu ada setiap guru kan setiap masuk pasti ada
memberikan apa namanya arahan, bimbingan, ya tidak hanya ke materinya gitu kan, tapi ke bagaimana kecakapan hidup anak tersebut gitu kan, karena kan dia juga nantinya akan jadi anggota masyarakat ya, anggota masyarakat, jadi mereka bisa akhlak mereka seperti apa, sopan santunnya, kebiasaan kemandirian mereka yang memang tidak bisa didapatkan ketika di rumah gitu kan. Jadi pembiasaan di sini selalu ketika pas zuhur mereka sholat berjamaah gitu kan, ketika bertemu dengan bapak ibu guru mengucapkan salam sungkangan. Kalau saat ini karena memang jarang bertemu dengan guru, jadi seolah-olah kami itu ya orang lain lah, siapa gitu di mata mereka. Tentunya pasti ingin kembali normal, tatap muka seperti biasa gitu kan, yang memang kelihatan gitu kan dari anak-anak juga saat ini, karena sudah terlalu ya udah dibilang lumayan lama kan, udah 1 tahun lebih ya kan anak-anak melakukan pembelajaran daring. Kebiasaan mereka juga hari ini aja kami melakukan tatap muka gitu kan, kelihatan ya mereka tuh agak-agak tidak terbiasa lagi gitu kan. Jadi membiasakan dari awal bagaimana ketika sedang di kelas kan, guru sedang menerangkan sikap mereka harus bagaimana, ketika bapak ibu gurunya memberikan pertanyaan, memberikan stimulus kepada mereka, respon mereka harus seperti apa gitu. Tentunya ingin normal seperti biasa, ya karena yang terpenting ya tidak hanya materi atau ilmu yang mereka dapatkan, tapi selebihnya adalah ya banyak sekali lah pendidikan, kecakapan kehidupan mereka seperti apa gitu kan, harus yang mereka dapatkan. Itu mungkin ya Bu, memang ya Bu, betul sekali. Mungkin Bu, materi bisa dipahami melalui online ya. Nah gitu, bisa dibaca juga kan, ketika dari YouTube banyak lah, dari Google ya, gitu. Apalagi ya jenjang SMP itu setidaknya sudah mengerti tentang pembelajaran. Tetapi ya itu yang nomor 1 tuh pendidikan karakter ya Bu, yang memang tidak bisa diajarkan secara daring gitu, memang harus di sekolah gitu, dengan adanya bimbingan guru. Dan juga SMP itu kan pasti ada guru BPBK-nya ya Bu, yang memang mengontrol gitu keseharian siswanya itu. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan untuk membantu ya tugas Rina dari kampus, dan mengetahui juga ya keluh kesah seorang guru gitu ya Bu. Dan insya Allah doakan juga Rina gitu ya Bu, yang akan menjadi calon guru. Semoga mudah-mudahan sukses. Amin. Ya bisa memanfaatkan ilmunya. Amin. Amin Ibu. Terima kasih banget ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Rina Ismawati, mahasiswi IPB Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tetapi secara mandiri. Nah, tujuan saya ke sini bertemu dengan Bapak, ingin mewawancarai Bapak sebagai seorang guru gitu ya Pak, yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai oleh kita? Nah, mungkin untuk perkenalannya apakah Bapak? Perkenalkan, nama saya Rijal Abdul Rahim. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7 dari kelas 9. Nah, untuk Bapak mulai menjadi guru dan mengajar di sekolah ini dari tahun berapa Pak? Di sini saya sekitar udah 3 tahun ya, 2000 berarti 2018 ya, mulai dari 2018. Ya, berarti gitu ya Pak, secara tidak langsung Bapak juga pernah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka secara full ya Pak, sebelum adanya pandemi ini. Nah, akan ada beberapa pertanyaan yang Rina ajukan ke Bapak gitu ya Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, karena dengan adanya COVID-19 ini, bagaimana sih Pak kesiapan Bapak untuk
melaksanakan pembelajaran secara daring, karena kan waktu bulan Maret tahun lalu memang secara tiba-tiba Iya. gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak gitu? Oke, kesiapannya mungkin yang pertama kali itu ya mungkin mengkondisikan anak nih, apakah ini anak apakah bisa belajar secara daring atau tidak. Yang pertama mungkin ya dengan menanyakan apakah siswa itu punya punya HP atau tidak. Nah, itu kan kalau kebanyakan yang kita lakukan itu pembelajaran daring itu melalui WhatsApp, melalui HP. Berarti yang pertama harus mengondisikan apakah anak ini punya HP, punya sendiri apa punya orang tua, bahkan ada yang tidak memiliki HP. Mungkin itu saja, membuatkan grup mata pelajaran dan mengkondisikan semua anak agar bisa masuk ke grup itu, ke grup WhatsApp ya. Semua informasi pembelajaran bisa dilakukan di situ. Bagaimana cara mengontrol Bapak kepada siswa itu agar anak itu mengikuti pembelajaran secara daring? Nah itu yang pertama mungkin kendalanya yaitu tadi yang kendalanya mungkin anak yang tidak memiliki handphone. Yang kedua kan kadang-kadang ada yang memiliki handphone, ada yang memiliki kuota, kadang-kadang jaringannya susah. Ya, karena mungkin kita lokasinya ya seperti ini gitu. Terus lagi mungkin yang kan kita setiap ada pengumpulan tugas, nah mungkin kalau pas pengumpulan tugas itu mungkin ada ada evaluasi, ini anak siapa aja yang selama daring tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kita tanyakan flashbacknya ke anak, kenapa alasannya gitu. Nanti kita carikan solusi yang lain, apakah bisa ikut teman yang satunya lagi yang memiliki HP gitu. Oh ya, si anak ini tidak memiliki HP tapi ada temannya yang dekat, bisa bergabung supaya anak ini yang tidak bisa mengikuti pelajaran daring bisa mengikuti. Mungkin seperti itu. Kalau kendalanya sih emang sangat banyak ya. Terus lagi kan anak kalau di rumah beda lagi ya Bu ya, beda lagi belajar dengan secara tatap muka. Kadang-kadang anak kan di rumah hanya absen saja, selebihnya kan mereka ada yang itulah, ada yang main, ada yang tetap di HP tapi ada tidak mengikuti pelajaran, selebihnya ya gitu. Jadi anak kurang fokus ya kalau di rumah. Beda lagi ketika tatap muka, mungkin karena mungkin pikir anak adalah yang penting asal absen nanti, tapi kan tiap hari ada hari Sabtunya mungkin di sana ada evaluasi setiap tatap muka. Saya yang mendengar kabar bahwa di sekolah di sini sudah melakukan tatap muka ya Pak. Namun ya bergiliran. Nah, yang pandemi ini, yang keinginan Bapak untuk kedepannya itu seperti apa? Untuk keinginan saya sendiri ya mungkin sama dengan guru-guru yang lain ya. Mungkin ingin kembali normal, ingin tatap muka, karena ya itu tadi ternyata setelah belajar daring sangat jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Jadi karakter anak itu ketika daring itu tidak terbentukan beda seperti ketika tatap muka. Jadi mengarahkan anak itu lebih sulit ketika daring dibanding tatap muka. Yang harapannya sama, ingin kembali normal, ingin kembali belajar tatap muka, karena itu tadi ya seperti yang lainnya, karena tidak hanya materi, tidak hanya pembelajaran, yang paling penting untuk anak itu adalah karakter, pembentukan karakter di anak itu sendiri. Nah, karena banyak perubahan dari anak ketika lama di rumah, kan dari mulai segala hal karakter dari anak itu berubah. Ya, mungkin itu saja ya Pak, pertanyaan dari Rina, dan terima kasih sekali Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membantu tugas dari kampus Rina. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.